Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan penyebaran hoaks. Informasi sudah sangat mudah sekali tersebar pada saat sekarang, baik lewat YouTube, website, sosial media, dan lain-lain. Dan karena informasi sangat mudah tersebar, maka tidak heran hoaks atau berita palsu juga mudah tersebar. Menurut Wikipedia, berita bohong atau hoaks adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu, atau berita palsu, maupun April Mop. Tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak nyaman atau kebingungan. Salah satu hoaks yang sempat tersebar luas di Indonesia adalah tentang vaksin, di mana vaksin berisi microchip magnetis sehingga uang koin bisa lengket di bekas suntikan vaksin. Dampak negatif dari hoaks ada banyak, salah satunya menimbulkan perpecahan sehingga merugikan masyarakat itu sendiri. Bahkan, jika tidak ditanggulangi dengan benar, hoaks bisa mengancam kedaulatan suatu negara. Berikut adalah penyebab dari mudahnya penyebaran hoaks. Teknologi yang semakin berkembang, masyarakat masih belum bisa membedakan informasi benar dan atau informasi palsu. Kultur politik masyarakat belum matang, itu mengakibatkan politik hoaks banyak dikonsumsi masyarakat atau black campaign. Dikarenakan dampak negatif dari hoaks sangat mengerikan, maka kita sebagai bagian dari masyarakat bisa melakukan beberapa hal untuk menanggulangi hoaks, antara lain jangan mudah terprovokasi oleh judul berita. Beberapa artikel berita terkadang membuat judul yang membuat orang terprovokasi sehingga membuka artikel tersebut. Yang jadi masalahnya adalah beberapa orang yang hanya membaca judul lalu langsung menyimpulkan dan meng-share apa yang mereka simpulkan. 2. Mengecek lagi informasi yang didapat. Terkadang ada beberapa informasi yang terlihat asli tapi sebenarnya berita tersebut palsu. Oleh karena itu ada baiknya untuk mengecek kebenaran dari informasi yang sudah didapat. Ketiga, melaporkan konten yang mengandung informasi palsu. Cara yang paling efektif adalah melaporkan berita hoaks tersebut ke pihak yang berwenang seperti Kominfo. Keempat, memberitahu kenalan bahwa berita yang disebarkan olehnya adalah hoaks. Informasi hoaks juga bisa tersebar melalui orang yang kita kenal, entah itu teman, keluarga, pacar, dan lain-lain. Oleh karena itu, ada baiknya untuk memberitahu kenalan bahwa berita yang disebarkan adalah berita hoaks. Berikutnya peraturan tentang hoaks atau berita palsu. Bagi pelaku penyebaran hoaks bisa terancam terjerat beberapa pasal, diantaranya Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, setiap orang yang sengaja dengan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 2. Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa yang bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, bonds atau surat berharga, uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga mengatur tentang berita bohong, yakni Pasal 14. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Pasal 15. Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dalam menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun.
Kesimpulan, penyebaran berita palsu mudah menyebar melalui internet, seperti melalui WhatsApp, IG, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Berita hoaks banyak menimbulkan dampak negatif. Terakhir, pelaku penyebaran hoaks bisa terancam hukuman pidana atau denda. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.